Pada hari Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025 pukul 8 pagi, seorang aktor laga bernama Sandy Permana ditemukan tergeletak dengan beberapa tusukan di dekat rumah tetangganya. Bagaimanakah kronologinya? Dan siapakah Sandy Permana? Sandy Permana lahir di Jakarta pada tahun 1979 dan memulai karirnya di industri hiburan dengan mengikuti ajang modeling sebuah majalah bernama Aneka Yes pada tahun 2003 dan berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi tersebut. Dari situlah, Sandy mendapatkan banyak kesempatan untuk masuk ke dalam dunia hiburan tanah air. Salah satunya terjun ke dunia akting dan menandatangani berbagai kontrak kerjasama. Tentunya hal tersebut memberikan kestabilan finansial baginya. Selain itu, Sandy Permana juga bergabung dalam sinetron yang diproduksi oleh Genta Buana dan berperan dalam serial Misteri Gunung Merapi 3 sebagai Arya Soma. Ia berperan sebagai tokoh utama yang menampilkan aksi dan emosi yang mampu menarik perhatian penonton. Namun setelah itu Sandy pun tidak pernah terdengar lagi namanya di dunia hiburan. Terakhir ia diketahui mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Partai Hanura, namun sayangnya ia tidak memperoleh cukup suara, sehingga dinyatakan gagal. Pada hari Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025 sekitar pukul 8 pagi, Sandy berjalan sempoyongan di dekat rumah tetangganya dengan beberapa tusukan di tubuh belakang atas dan tubuh sebelah depan bagian tengah, dengan cairan merah yang sudah bercucuran. Setelah dekat dengan rumahnya, Sandy kemudian terjatuh dan pingsan. Tetangga yang saat itu melihat Sandy pun kemudian membawa ke Rumah Sakit Harapan Mulia Bekasi dan kemudian memberi kabar kepada istrinya. Istri Sandy yang bernama Ada Andriani syok ketika diberitahu oleh tetangganya dan ia melihat motor suaminya yang sudah berlumur merah yang berada di dekat rumahnya. Lantas ia pun bergegas ke rumah sakit untuk melihat keadaan Sandy. Di sana Ada melihat suaminya masih bernafas dan menahan rasa sakit. Namun Sandy sudah tidak bisa berbicara ketika ditanya kronologi kejadian yang menimpanya. Karena keadaan yang sudah parah, Sandy pun kemudian dirujuk ke RSUD Cilungsi untuk mendapatkan perawatan. Namun sesampainya di RSUD Cilungsi nyawa Sandy pun tidak tertolong dan ia pun dinyatakan meninggal dunia dengan meninggalkan satu istri dan satu anak perempuan. Pihak kepolisian pun kemudian melakukan otopsi terhadap jasad Sandy dari pukul 14 sampai jam 9 malam. Selain itu pihak kepolisian pun telah memeriksa TKP dan juga saksi yang melihat Sandy sedang baku hantam dengan seseorang, dan pihak kepolisian pun telah mengantongi nama terduga pelaku, yang telah menusuk Sandy yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Namun sayangnya terduga tetangga tersebut sudah tidak ada di rumahnya, dan pihak kepolisian pun terus melakukan pelacakan.